Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak, ketemu lagi dengan saya Wulan dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Al-Irsyad Cilacap. Kita sekarang ada di part yang ketiga yang membahas tentang piutang dari akuntansi dasar. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menganalisis usia atau umur dari piutang. Oke, kita lihat di sini ada soal ya, bentuknya tabel. Di situ ada data-data. Dari sini kita lihat nih, tanggal, pelanggan, kemudian jumlah. Jumlah itu jumlah uangnya ya. Di sini kita lihat tanggalnya ada bulan 10, ada bulan 10, 11, 11, 12. Pelanggan ini nama-namanya dan biasanya kita akan ngerekap per tanggal 31 Desember 2021. Di sini kita lihat dulu, konsentrasikan. Teman-teman lihat ke PT Semoga Jaya ya. Dari PT Semoga Jaya ini transaksinya di bulan 10. Bulan 10 itu bulan Oktober. Oktober ke Desember. Kita cek dulu. Oktober, November, Desember. Berarti ada 3 bulan. Maka kita tulis Oktober, November, Desember. Oktober, kita lihat di sini tanggal berapa transaksinya. Tanggal 9. Kita lihat per 31 Oktober tuh sampai berapa sih akhir bulannya? 31 ya. Berarti 31 dikurangi 9 sama dengan 22. Berarti sudah ada usia 22 hari di bulan Oktober. Kemudian November itu ada berapa hari dalam satu bulan? 30 hari. Berarti November 30 hari, Desember ada berapa hari? 31 hari. Jadi usianya ini usia piutang dari toko Semoga Jaya ini ada berapa? 22 di bulan Oktober ditambah 30 bulan November ditambah 31 di bulan Desember. Jadi totalnya 83 hari. Kemudian kita lihat di sini, kelompokkan pelanggan sesuai umur piutang PT mitra usaha. Nah, berarti karena 83 hari, maka masuk kategori apakah 83 masuk ke sini? No. Apakah ke sini? Tidak. Apakah masuk ke masuk ke kelompok yang ini? Nehi juga. Masuk kelompok ke 41, 46 sampai 60? Big no juga. Jadi dia masuk kategori ke kelompok 61 hari. Maka dilihat di sini kita masukkan toko Semoga Jaya masukkan ke usia umur piutang yang 42 dalam ribuan berarti 42 juta ya dimasukkan ke dalam kelompok yang 61 hari lebih. Oke, bisa dipahami? Lanjut, kita akan contohkan toko Pesona Niaga. Kita lihat di sini tanggalnya 11 bulan 11 2021. 11 itu apa? November. Oke. November itu berapa hari? November adalah 30 hari. Kita catat dulu. November 30 hari dikurangi tanggalnya 11. Tulis di sini 11. 30 dikurangi 11 sama dengan 19 di bulan November usianya. Kemudian Desember Desember itu adalah 31 hari. Jadi usia dari piutang Pesona Niaga adalah 19 ditambah 31 hari. Bu, kenapa kok 31? Karena kita kan ngecekinnya di akhir bulan Desember per 31 Desember. Kalau per 30 Oktober 30 Oktober per 30 November ya berarti usia usia dari piutangnya ya hanya per November itu akhir November 30 dikurangi 11 ya 19. Kalau kita ngambil datanya per 30 November. Tapi karena ini per 31 Desember, maka Desember juga katut diikutkan ya. Nah, toko Pesona Niaga piutang per 31 Desember 2021 utangnya adalah 50 hari. Kita cek masuk kelompok ini tidak, ini tidak, tapi ini. 50 adalah di antara 46 dan 60. Maka eh, kita tuliskan di sini ya untuk Pesona Niaga 32 juta. Oke, karena di sini soalnya 32 juta. Maka kita tuliskan di sini 32 juta. Oke,
Bisa dipahami ya teman-teman ya? Oke, kalau masih belum paham, kita ambil ini nanti silahkan dicek sendiri-sendiri, dicocokkan biar kalian tahu cara menghitung harinya seperti apa. Oke, kita ambil contoh terakhir deh yang tanggal 22 bulan 12 2021. Ude Damai. Kita cek Ude Damai itu kita lihat di sini konsentrasikan ke sini teman-teman. 12. 12 itu berarti bulan apa? Desember. Desember ada berapa hari? Desember ada 31 hari. Berarti 31 dikurangi 22. Karena apa? Tanggal transaksinya 22. Maka itu totalnya dia ada 9 hari. Masuk kategori mana nih? Kelompok mana? Kelompok sini nih. Kelompok 1 sampai dengan 15 hari. Nih. Kelompok 9 kan di antara adanya di sini nih. Antara 1 sampai 15 kan kelompoknya. Nah, oke. Berarti kelompok tadi siapa? Ude Damai ditaruhlah di sini. Antara 1 sampai 15. Jumlahnya berapa? 22 dalam ribuan, 22.000 dalam ribuan, maka 22 juta artinya ya. Oke, kita tulis di sini karena ini dalam ribuan, maka kita taruhlah di sini UD Damai termasuk dalam kategori ini. Nah, yang PT-PT lain dan toko-toko lain, teman-teman silahkan ini breakdown sendiri-sendiri, kemudian masukkan ke dalam kelompok ini. Nanti kalian tuliskan juga tingkat resikonya berapa. PT Mitra bilang menentukan bahwa 1 sampai 15 itu 1%. 16 sampai 30 itu 3%. 31 sampai 45 itu 5%. 46 sampai 60 itu 10%. Dan 61 lebih itu 20% resiko tidak kembali alias resiko nunggaknya itu. Maka silahkan dihitung. Totalnya nih tadi ada PT mana aja. Ternyata coba kita cek lagi nih. Berarti yang masuk kategori kelompok 1 kan ada UD Damai dan nih toko merah putih. Kemudian kalau UD Gembira sama UD Gembira dan ini masuk kategori ini sini nih kelompok yang kedua. Duta Elektronik, elektronik. Duta Elektrik itu masuk kategori yang ketiga. Kemudian Pesona Niaga karena 50 maka masuk kelompok yang sini. Nah, ini 67 sama 83 ini berarti kan masuk kategori 61 hari lebih. Jadi silahkan tinggal teman-teman kan sudah tadi ya, sudah dapat ya, ada breakdownnya siapa saja yang masuk kategori ini. Kemudian tinggal ditambahkan toko merah putih jumlahnya tadi berapa? 25 juta dan 22 juta sebenarnya 47 juta. Resikonya berapa? Tingkat resikonya 1%. 1% dari 47 juta. Ini ada 470.000 yang kemungkinan tidak tertagih. Seperti itu teman-teman. Begitupun yang lain-lain silahkan dihitung. 3% kalikan berapa totalnya ini. Kemudian 5% kalikan 21 totalnya dari kelompok yang 31 sampai 45. Kemudian ini 10%-nya dari totalnya berarti 3.200.000 dan ini 20% dari yang usianya 61 hari lebih ya. Nah, kemudian semua di total ketemulah 17.790. Maka cara menjurnalnya adalah beban kerugian piutang. Ditulis seperti itu 17.790.000. Dari mana? Dari sini. Ini adalah total ini plus ini plus ini plus ini plus ini. Paham ya? Ini dapat dari mana? Ini didapat dari ini. Mitra usaha menentukannya seperti itu. Kelompok resikonya 3%, 5%, 1%, 20%. Nih. Mana yang masuk kategori 20%? Teman-teman lihat. Di soalnya PT Mitra itu membagi menjadi kelompoknya 1 sampai 15, 16 sampai 30, 31 sampai 45, 46 sampai 60, 61 lebih. Yang bisa kita tentukan ke sininya bagaimana cara menghitungnya? Tadi dong, seperti yang teman-teman hitung. Nih, yang ini ya.
Ingat ya. Oke. Cara menghitungnya adalah seperti ini. Oktober, November, Desember berarti berapa hari dan lain-lain. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya? Mudah kan? Nanti kita akan latihan ke contoh soal biar teman-teman juga bisa lebih paham kalau kalian sudah mempraktekkan langsung bagaimana cara menghitung analisis umur dari piutang. Oke? Ini nanti akan berguna banget kalau teman-teman punya perusahaan sendiri ataupun teman-teman bekerja di perusahaan lain di bagian accounting, teman-teman juga harus tahu bagaimana caranya untuk menghitung umur dari piutang usaha, kemudian kira-kira itu piutangnya bakal balik atau tidak, masuk kategori resiko yang mana, berapa persen nih kemungkinan kembalinya, ataukah dia nanti harus dihapus atau tetap ditagih. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sampai ketemu di part selanjutnya. Saya tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.